Malam itu, hujan rintik turun pelan, menambah kelam suasana kampung Salatri yang berada di pinggiran Karawang. Warga sudah terbiasa dengan sepinya malam Jumat. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara gaduh dari rumah Pak Darma, pemilik warung kelontong yang sudah 2 kali jadi sasaran pencurian. Kali ini, suara teriakan maling menggema lebih nyaring dari biasanya. Beberapa pemuda kampung yang sedang nongkrong di pos ronda langsung berlari ke sumber suara dengan membawa bambu, linggis, bahkan sabit. Mereka bergegas ke rumah Pak Darma. Benar saja, di halaman belakang rumah terlihat seorang pria muda dengan tubuh kurus mencoba mendorong motor curian melewati pagar bambu. Tanpa banyak bicara, para warga langsung menangkapnya. Si maling sempat berusaha kabur, namun terjatuh saat kakinya tersangkut akar pohon. Wajahnya tertutup masker lusuh dan matanya liar, seperti orang yang sudah kehabisan akal. Tak lama kemudian, warga yang mulai berkumpul meluapkan amarah. Teriakan demi teriakan menyatu jadi kegilaan massa. Mereka merasa cukup sudah. Kesabaran mereka diuji dengan pencurian demi pencurian yang meresahkan kampung. Tak peduli teriakan ampun dari si maling, amukan massa tak terhentikan. Hantaman bambu dan pukulan batu menghujani tubuhnya yang sudah lunglai. Pak Ujang, ketua RT, berusaha melerai, namun kalah suara dari kemarahan kolektif warga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh maling itu sudah tidak bergerak. Darah menggenang di tanah becek, bercampur air hujan dan lumpur. Polisi yang datang terlambat hanya bisa menggeleng pelan. Mereka membawa jasad maling itu ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Tidak ada identitas lengkap yang ditemukan di tubuhnya. Hanya sebuah dompet berisi beberapa lembar uang ribuan dan potongan kertas doa-doa aneh. Bukan urusan kita lagi, ujar salah satu warga saat mereka bubar menjelang subuh. Namun, mereka tidak tahu malam itu adalah awal dari malapetaka karena kematian seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya dan tidak dimaafkan secara layak bisa membuka gerbang dendam yang tak bisa ditutup dengan mudah. Hari berikutnya berjalan biasa, seolah kampung itu tidak baru saja menjadi tempat kematian tragis. Beberapa warga mengobrol di warung membahas kejadian semalam. Sebagian lainnya kembali ke aktivitas harian. Namun, mulai malam itu, tanda-tanda ganjil mulai muncul halus, tapi membuat bulu kuduk merinding bagi siapapun yang menyadarinya. Istri Pak Darma, Bu Lilis, yang pertama kali merasakan sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 1 malam, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela dapur. 3 kali. Ia mengintip, tapi tidak melihat siapa-siapa. Suaminya sudah tertidur. Ketika mencoba kembali ke tempat tidur, ia mencium bau anyir yang sangat menyengat, seperti darah bercampur tanah basah. Bau itu berasal dari arah dapur. Tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Di rumah sebelah, seekor ayam jago milik Pak Adun mendadak ditemukan mati pagi harinya. Aneh, karena ayam itu terlihat sehat sehari sebelumnya. Yang mengerikan adalah cara matinya. Lehernya tertarik ke belakang, nyaris putus, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Ayam itu dikelilingi jejak lumpur kecil seperti bekas kaki manusia. Namun hanya ada 2 jejak, tanpa arah masuk ataupun keluar dari kandang. Malam berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari atap beberapa rumah. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya kucing atau musang. Tapi suara itu berat,
seperti langkah kaki pria dewasa berjalan perlahan, lalu berhenti tepat di atas kamar tidur. Warga yang penasaran naik ke loteng, tapi tak menemukan apa-apa. Anehnya, atap rumah itu mengeluarkan bekas telapak kaki berlumpur. Hanya satu arah. Puncaknya terjadi ketika Pak Ujang, sang ketua RT, bermimpi didatangi seseorang. Sosok itu berdiri di ujung ranjangnya dengan wajah hancur dan tubuh bersimbah darah. Ia hanya berkata lirih, "Bukan ini yang kuinginkan. Kalian terlalu kejam." Pak Ujang terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdebar kencang. Di tangannya ada bekas luka cakaran. Padahal ia yakin tidak menggaruk dirinya sendiri. Sejak malam itu, kampung mulai resah. Bukan karena maling, tapi karena sesuatu yang lebih menyeramkan. Sesuatu yang tidak lagi bisa dilihat atau dicegah. Sebuah dendam yang menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Hari keempat setelah insiden pengeroyokan itu, gangguan tak kasat mata makin terasa nyata. Suara-suara tak wajar terdengar hampir setiap malam. Anjing-anjing menggonggong ke arah kosong. Bayangan hitam melintas cepat di kebun-kebun belakang rumah. Warga mulai waspada, tapi tak ada yang bener-bener berani bicara. Sampai kejadian pagi itu mengguncang seisi pasar kampung. Bu Emi, penjual sayur yang dikenal ramah dan lincah, tiba-tiba berteriak histeris saat menata dagangan di lapaknya. Tangannya gemetar dan matanya mendelik tajam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Tubuhnya lalu kejang dan terjatuh. Beberapa orang mencoba menolong, tapi sejurus kemudian tubuhnya bangkit dengan cara yang mustahil. Punggung melengkung ke belakang dan mulut berkomat kamit dengan suara berat, bukan suara perempuan. "Darahku belum lunas, darahku belum dibayar." Suara itu menggema, membuat semua pengunjung pasar menahan napas. Mulut Bu Emi tetap bergerak meski matanya kosong. Lalu ia menyebut satu nama. "Adun, Adun, kau pukul aku paling keras." Pak Adun yang kebetulan ada di pasar langsung pucat. Ia mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak ada yang tahu siapa nama maling yang mereka habisi malam itu. Ia memang tidak membawa KTP atau surat identitas lain, tapi sekarang nama-nama mulai disebut oleh orang-orang yang kerasukan, seperti mereka tahu sesuatu yang mustahil diketahui. Bu Emi lalu jatuh pingsan setelah tubuhnya bergetar hebat. Ketika sadar, ia tak ingat apapun, hanya merasa tubuhnya sangat lemas dan berat, seperti dipinjam oleh sesuatu. Warga semakin takut. Ini bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi. Malam itu, Pak Adun dikabarkan mengurung diri. Anak-anaknya mendengar dia menangis pelan di kamar. Kadang mengomel sendiri, kadang terdengar seperti memohon ampun. Istrinya mengatakan, sejak kejadian itu, Pak Adun sering bermimpi dipukuli balik oleh sosok yang wajahnya hancur separuh. Sambil berkata, "Aku akan buat kamu rasakan apa yang aku rasakan." Desas-desus makin menyebar. Warga mulai percaya bahwa arwah maling itu belum tenang. Dendamnya menempel di kampung, mencari satu persatu pelaku yang dulu menghajarnya tanpa ampun. Dan itu baru permulaan. Pagi hari setelah kejadian di pasar, seorang penggali makam bernama Kang Dasep pergi ke area pemakaman desa untuk membersihkan semak liar. Ia kebetulan juga yang dulu menggali lubang kubur untuk maling itu. Meski berat hati, ia mengerjakan tugasnya karena tidak ada warga lain yang mau mengurus. Jenazah maling mati
bukti konyol itu. Saat menyapu area makam, langkah Kang Dasep terhenti di depan satu liang. Matanya membelalak. Makam maling itu terbuka. Tanah di atasnya seperti digali dari dalam. Batu nisan patah jadi dua, dan papan penutup kayu terlihat terbelah dengan tanda cakar. Tidak ada jejak kaki manusia atau binatang di sekitar area makam. Tanahnya tampak masih basah. Padahal tidak hujan semalaman. Yang membuat Kang Dasep merinding adalah bau busuk yang sangat kuat, menusuk hidung seperti bangkai hewan busuk tercampur darah. Ia pulang dalam keadaan panik dan langsung melapor ke Pak Ujang. Beberapa warga ikut kembali ke makam siang itu. Mereka menyaksikan sendiri kondisi mengerikan makam tersebut. Tak sedikit yang langsung muntah karena bau yang menyengat. "Ini nggak wajar, Pak RT," kata Kang Dasep sambil mengusap keringat dingin. "Saya udah ngubur orang dari tahun 2005. Baru kali ini lihat yang kayak gini." Warga sepakat untuk menutup kembali makam itu. Tapi saat sekop menyentuh tanah, angin kencang tiba-tiba bertiup. Padahal matahari bersinar terik. Seketika itu pula, satu persatu orang yang ikut menimbun kembali makam merasakan pusing. Bahkan ada yang mimisan tanpa sebab. Pak Ujang memutuskan menghentikan usaha penutupan itu. Ia meminta warga pulang dan menyarankan besok pagi mereka panggil tokoh agama atau dukun untuk menyelesaikan hal ini secara tidak biasa. Malamnya, rumah-rumah di kampung Salatri kembali diganggu. Bukan hanya suara langkah atau ketukan, tapi kali ini beberapa warga mengaku melihat sosok hitam berdiri di depan rumah. Mereka tingginya lebih dari 2 meter. Dengan wajah yang rusak seperti terbakar, sosok itu hanya berdiri. Tapi udara sekelilingnya terasa dingin, membuat kaca jendela berembun. Padahal suhu malam tak sedingin itu. Di ujung malam, terdengar suara tangisan dari arah makam. Tangisan laki-laki, kadang pelan, kadang seperti teriakan frustasi yang menggetarkan hati. Warga yang tinggal dekat area itu tak berani keluar rumah, hanya bisa menutup pintu dan mematikan lampu, berharap gangguan itu segera berlalu. Namun arwah dendam tak mengenal waktu. Ia akan terus datang hingga semua yang membuatnya mati merasakan penderitaan yang sama. Gangguan yang sebelumnya hanya dialami segelintir warga kini menjalar ke seluruh kampung. Tepat malam ke-7 sejak kejadian pengeroyokan, hampir setiap rumah di kampung Salatri mengalami teror yang sama. Suara langkah kaki berat di atap rumah. Langkah itu terdengar pelan, ritmis, seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Bukan satu rumah saja, tapi nyaris serentak di seluruh kampung. Beberapa warga sempat keluar rumah, mencoba menyenter ke arah atap, tapi tak ada apa-apa. Namun begitu mereka masuk kembali, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, kadang terasa di loteng, kadang seperti menginjak plafon kamar. Di rumah Pak Samin, anak bungsunya yang berusia 5 tahun, mendadak menangis hebat. Bocah itu menjerit-jerit sambil menunjuk ke sudut kamar. Katanya, ada om berdarah yang berdiri dan marah. Wajahnya pucat. Dan sejak malam itu, anak tersebut tak mau tidur sendirian lagi. Ia terus menggenggam tasbih kecil pemberian neneknya, seolah itu satu-satunya pelindung dari teror. Sementara itu, seorang warga bernama Mang Oshit mengalami mimpi yang begitu nyata.
Dalam mimpinya, ia sedang tidur di rumahnya, lalu terbangun karena ada orang mengetuk pintu. Saat dibuka, maling yang mereka habisi itu berdiri dengan wajah separuh hancur. Mata kanan melotot keluar dan darah menetes dari mulutnya. Sosok itu berkata dengan suara serak, "Aku belum selesai dengan kalian." Mang Osit bangun dengan napas terengah dan keringat membasahi tubuhnya. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah kenyataan bahwa di depan pintu rumah yang benar-benar nyata ada bekas lumpur dan darah segar menetes. Padahal tak hujan sejak pagi dan tak ada siapapun di luar. Di hari yang sama, beberapa anak kecil mengaku mengalami mimpi serupa. Dalam mimpi itu, mereka dicekik oleh seseorang bertubuh besar dengan tangan penuh luka dan tali melilit lehernya. Sosok itu berbisik, "Katakan pada mereka, aku belum tenang. Aku akan buat semua merasakan sakitku." Warga mulai kehilangan akal. Beberapa memilih pindah sementara ke rumah saudara di luar desa. Yang bertahan mulai mengadakan ronda malam bersama. Namun hasilnya nihil. Bahkan beberapa peronda mengalami kejadian janggal seperti lampu senter yang mati mendadak, jam tangan yang berputar mundur, dan suara perempuan menangis dari pohon pisang. Pak Ujang akhirnya mengumumkan lewat pengeras suara masjid bahwa kampung harus segera meminta pertolongan dari luar, bukan polisi, tapi seseorang yang mengerti dunia lain. Karena mereka semua sadar ini bukan urusan manusia biasa. Dan satu hal jadi sangat jelas. Malam itu arwah si maling tidak sekadar bergentayangan. Ia menyebar teror massal, menyentuh jiwa siapa saja yang ada di kampung itu. Tak peduli bersalah atau tidak. Karena bagi arwah yang marah, seluruh kampung adalah saksi dan pelaku. Keesokan harinya, warga akhirnya mendatangkan seorang dukun sepuh dari kampung tetangga bernama Ki Maja. Pria tua berjubah hitam itu datang menjelang sore, dibonceng motor oleh keponakannya. Wajahnya serius, tak banyak bicara. Begitu menginjak tanah kampung Salatri, Ki Maja menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Tempat ini sudah diselimuti oleh amarah. Berat sekali." Warga berkumpul di balai desa saat Ki Maja mulai melakukan pembacaan energi. Ia membawa kendi air, segenggam tanah dari pemakaman, dan sehelai kain putih. Ia berjalan mengelilingi kampung sambil membakar dupa dan melemparkan bunga 7 rupa. Langkahnya berhenti di rumah Pak Darma tempat pencurian itu terjadi. Ki Maja menempelkan telapak tangannya ke dinding luar rumah, lalu menutup mata. "Terlalu banyak darah yang tumpah di tanah ini," ucapnya lirih, "dan tak satu pun dari kalian meminta izin untuk mengambil nyawanya." Warga terdiam. Pak Darma menunduk. Ia tahu betul bahwa saat kejadian, amarah mereka membabi buta tanpa sempat berpikir rasional. Bahkan saat maling itu sudah terkapar, masih ada yang menendang dan meludahi jasadnya. Malam itu, Ki Maja melakukan ritual di dekat makam. Ia menggelar tikar, meletakkan sesajen berupa kembang setaman, minyak wangi, dan kepala ayam putih. Di tengah ritual, Ki Maja tiba-tiba terhuyung dan muntah darah. Matanya terbelalak, dan dari mulutnya keluar suara asing, berat dan menyayat. "Aku tidak menerima kematian ini. Aku tidak salah sendiri. Aku lapar, aku haus. Aku akan ambil satu dari kalian. Malam ini
Seketika lampu-lampu di sekitar makam padam. Warga yang menyaksikan ritual itu panik. Ki Maja roboh. Tubuhnya kejang selama beberapa menit. Setelah sadar, ia hanya berkata, ia sudah terikat di kampung ini. Tidak akan pergi sebelum ia mendapat ganti. Ia menuntut tumbal. Kalimat itu mengguncang semua yang hadir. Dia merasa kematiannya tidak adil. Dia merasa dipukul tanpa kesempatan membela diri. Dosa kolektif kalian menahannya di dunia ini. Lanjut Ki Maja. Sejak malam itu, suasana kampung berubah drastis. Bahkan suara azan dari masjid terdengar parau, seperti terganggu. Beberapa warga mulai jatuh sakit secara tiba-tiba, lemas, pucat, dan tak sadarkan diri, seperti tubuh mereka dihisap sesuatu. Anak-anak mulai bicara dalam tidur, menyebut nama-nama yang tak mereka kenal, dan semua tanda mengarah pada satu hal. Arwah itu belum selesai menuntut. Tepat tengah malam, selepas ritual yang dilakukan Ki Maja, kampung Salatri kembali dicekam ketakutan. Angin malam berembus kencang, membuat pepohonan berderak, dan suara lolongan anjing terdengar tanpa henti dari berbagai penjuru. Warga menutup rapat-rapat pintu dan jendela. Beberapa dari mereka bahkan tidur di ruang tengah sambil memeluk Al-Quran atau tasbih. Namun, ada satu rumah yang tampaknya tak tersentuh perlindungan. Apapun malam itu rumah Pak Adun. Sekitar pukul 2 dini hari, anak sulung Pak Adun, Riko, terbangun karena mendengar suara pintu depan dibuka. Ia turun dari tempat tidur dan memanggil ayahnya. Tak ada jawaban. Riko lalu mengintip dari sela tangga dan melihat Pak Adun berdiri di depan pintu, terbuka lebar, memandang ke arah jalan yang kosong. Ayah, panggil Riko pelan, tapi tubuh ayahnya tak bergerak. Riko akhirnya memberanikan diri mendekat. Ketika ia menyentuh bahu ayahnya, tubuh Pak Adun tiba-tiba jatuh, tersungkur ke tanah, seperti boneka yang kehabisan isi. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada cahaya kehidupan di sana. Mulutnya menganga, seolah sedang menjerit dalam diam. Jeritan Riko membangunkan seluruh rumah. Tangis istrinya pecah saat menyadari Pak Adun sudah tak bernyawa. Tapi yang membuat seluruh kampung terguncang bukan hanya kematian mendadak itu, melainkan kondisi mayatnya. Di dada Pak Adun tergores dalam kalimat dengan luka seperti dibakar. Satu belum cukup, warga pun panik. Polisi datang pagi harinya, tapi tak menemukan tanda kekerasan. Namun para tetua kampung dan Ki Maja tahu persis ini adalah tumbal pertama. Dia yang paling banyak memukul. Dendam itu menuntut keadilan dengan caranya sendiri, ujar Ki Maja pada Pak Ujang dengan mata merah dan suara parau. Warga yang masih bertahan langsung merencanakan eksodus ke kampung sebelah. Tapi sebagian lagi, terutama keluarga yang renta, tak bisa pergi jauh. Mereka hanya bisa bertahan, berdoa, dan berharap arwah itu puas dengan satu nyawa. Tapi Ki Maja menegaskan ia masih lapar dan ia telah menetap di antara kalian. Ini baru permulaan. 2 hari setelah kematian misterius Pak Adun, teror belum berakhir, bahkan mulai menjalar ke sisi lain yang lebih mengerikan. Anak-anak di rumah Bu Siti, anak perempuannya yang berusia 6 tahun, Lila, mulai bertingkah aneh. Gadis kecil yang biasanya ceria itu kini mendadak pendiam. Ia suka duduk di pojok kamar sambil mencoret-coret kertas dengan krayon hitam. Bu Siti mengira anaknya hanya takut karena mendengar kabar kematian.
Adun. Tapi suatu malam, ia menemukan Lila menggambar sesuatu yang membuat darahnya tersirap. Gambar itu memperlihatkan 5 sosok laki-laki berdiri. Di sekitar satu sosok tubuh bersimbah darah. Di atas tubuh itu ada tulisan samar dalam huruf merah. Aku akan ambil kalian. Bu Siti panik. Ia bertanya, siapa yang mengajari Lila menggambar seperti itu? Tapi jawaban Lila membuat bulu kuduknya berdiri. Om, dari kebun yang ajarin. Om yang berdarah. Katanya aku harus gambar, biar Om gak marah. Bu Siti langsung membawa gambar itu ke Pak Ujang. Beberapa warga berkumpul dan mereka saling menatap dengan wajah ngeri. Sosok yang digambar Lila sangat mirip dengan kejadian malam pengeroyokan itu. 5 warga mengeroyok maling hingga tewas. Nama-nama mereka mulai muncul secara tak sengaja dari mulut anak kecil. Malam itu Lila kembali menggambar. Kali ini lebih menyeramkan. Ia menggambar rumah terbakar dan satu sosok tinggi besar berdiri dengan tubuh penuh luka. Tapi di sudut gambar itu, Lila menulis satu nama dengan huruf besar, Mangwira. Warga langsung geger. Mangwira adalah salah satu pelaku pengeroyokan dan sejak kejadian, ia jarang keluar rumah. Esok harinya, warga mendatangi rumah Mangwira dan mendapati ia sedang duduk di kursi dengan mata kosong. Tubuhnya pucat dan lidahnya keluh. Di tangannya ada bekas luka seperti cakar. Dan ia terus menggumam, dia datang semalam. Dia duduk di ujung ranjang. Dia bilang, giliranku. Ki Maja dipanggil lagi. Ia memeriksa kondisi Mangwira dan berkata, arwah itu sudah menempel. Dia sudah memilih korban berikutnya. Ketegangan kembali menyelimuti kampung Salatri. Semua orang kini merasa tidak aman. Bahkan anak-anak pun mulai merasakan beban ketakutan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Arwah itu tak hanya menghantui yang bersalah, menebar rasa takut ke semua orang. Anak kecil, orang tua, bahkan binatang peliharaan pun mulai mati satu persatu. Satu pertanyaan besar kini menghantui semua warga, siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Ki Maja tahu, jika mereka terus menunggu, korban akan terus berjatuhan. Arwah si maling tak hanya haus dendam, tapi juga telah menjadi entitas yang tumbuh dari ketakutan kolektif. Ia bukan lagi sekadar roh penasaran, ia telah berubah menjadi jin dendam. Entitas yang terbentuk dari amarah, rasa sakit, dan kematian yang tidak diterima. Di malam ke-12, sejak kematian Pak Adun, Ki Maja mengumpulkan semua warga yang tersisa. Ritual besar akan dilakukan di tempat kejadian pengeroyokan, halaman belakang rumah Pak Dharma. Di sana, darah si maling pertama kali tumpah. Ki Maja membentuk lingkaran besar dengan garam, minyak misik hitam, dan kain kafan bekas yang telah diritualkan. Di tengahnya, ia letakkan boneka dari tanah liat yang menyerupai tubuh manusia. Dengan rambut, serpihan kuku, dan baju sisa korban. Ritual berlangsung hening. Ki Maja duduk bersila, mengucap mantra dari bahasa Sunda kuno dan Jawa kasar. Bau kemenyan begitu pekat, membuat sebagian warga pusing. Tiba-tiba angin berhenti, udara diam, membeku. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula hewan. Suara itu seperti gemuruh perut bumi, bercampur jeritan dan tawa sekaligus. Tiba-tiba api dupa menyala membesar. Ki Maja
terlempar ke belakang. Boneka tanah liat di tengah lingkaran pecah meledak, dan dari retakannya keluar darah hitam kental yang mendidih seperti cairan neraka. Semua warga menjerit. Pak Dharma yang juga hadir di situ mendadak kesurupan. Ia menjerit-jerit sambil merangkak seperti binatang. Dari mulutnya keluar suara berat dan kasar. Kalian tidak tulus. Kalian masih menyimpan kebencian. Aku tidak akan pergi. Ki Maja bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berkata dengan suara lirih, tumbal ini ditolak. Langit tidak menerima. Dendamnya masih menuntut keadilan yang sebenarnya bukan sekadar persembahan. Seketika itu juga langit memerah. Petir menyambar pohon besar di samping rumah Pak Dharma. Warga lari kocar-kacir, tapi suara tawa serak terdengar di mana-mana. Aku akan pilih sendiri yang paling layak. Malam itu tidak ada korban, tapi teror menjadi lebih nyata. Bukan hanya penampakan atau mimpi buruk. Sekarang ia bisa berbicara, bisa menyentuh, dan bisa menentukan siapa yang layak mati. Keesokan harinya, setelah malam ritual yang gagal itu, warga tersisa yang masih waras berkumpul di masjid. Mereka sadar bahwa tak ada ritual atau tumbal yang bisa menenangkan arwah dendam ini jika mereka tidak menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan. Permintaan maaf. Bersama Ki Maja dan beberapa tokoh agama, mereka sepakat menggelar acara permintaan maaf terbuka di tempat kejadian. Semua yang ikut dalam pengeroyokan hadir. Pak Dharma, Mang Wira, bahkan Riko yang sempat ikut menendang jasad. Si maling turut sujud dan menangis meminta ampun. Mereka membaca Yasin bersama, menyebut nama si maling Dasep bin Jailani dan memohon ampun atas kematian yang tidak layak itu. Beberapa warga bahkan menggali kembali pusaranya untuk dibersihkan dan dikelilingi doa. Tidak ada darah yang keluar seperti mitos. Tidak ada jeritan dari dalam tanah. Tapi satu hal berubah. Angin mendadak berhenti. Udara menjadi tenang. Namun saat semua merasa ini akhir dari segalanya, Lila anak kecil yang suka menggambar kembali mencoret-coret kertasnya. Kali ini ia menggambar gambar kampung yang damai, tapi di bawahnya ada satu sosok kecil berdiri sendirian di tepi sungai dengan tulisan, "Aku tidak sendiri, mereka akan datang." Malam itu, Ki Maja menemui Pak Ujang dengan wajah letih dan tatapan kosong. Ia berkata, "Dendam Dasep memang telah reda, tapi ia bukan satu-satunya yang mati tidak tenang di kampung ini. Kalian telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari dunia yang tak seharusnya disentuh manusia." Pak Ujang menelan ludah. "Apa maksudmu?" Ki Maja berdiri perlahan. Salatri sudah dibuka gerbangnya dan mereka mencium darah. Cerita itu menjadi viral bukan hanya karena kejadian menyeramkan yang terjadi selama 2 minggu penuh, tapi karena sejak saat itu kampung Salatri seakan menghilang dari peta. Banyak yang pergi, tapi tak pernah sampai ke tujuan. Yang tertinggal hanya rumah-rumah kosong, sunyi, dan kisah tentang arwah yang tak pernah puas dan tak pernah sendiri. Akhir dari kisah atau awal dari kutukan baru.